Mahkamah Agung RI dikhawatirkan tengah disandra oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus alias Jampitsus Febri Adriansyah. Kekhawatiran itu disampaikan Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi alias Kosmak Ronald Loblobi dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra pada Senin 24 Agustus. Ronald menjelaskan tersandranya para hakim oleh Kejaksaan Agung RI sudah terlihat sejak diungkapnya kasus korupsi mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Likar. Saat itu Zarof yang bukan hakim namun menjabat sebagai petinggi di MA diduga kuat menjadi perantara suap jual beli kasus di lingkungan para hakim. Kasus itu kata Ronald dipegang oleh Jampitsus Kejaksaan Agung RI saat masih dipimpin Febri Adriansyah. Kejanggalan terlihat saat Jampitsus menemukan harta hampir 1 triliun rupiah di kediaman Zarof Likar. Namun anehnya Jampitsus tidak menerapkan pasal suap di kasus ini, melainkan hanya pasal gratifikasi. Selain itu publik juga tidak diperlihatkan temuan-temuan transaksi elektronik yang terhubung dengan Zarof Likar. Padahal diduga kuat Zarof hanyalah perantara jual beli kasus di kalangan hakim di Mahkamah Agung RI. Hal ini kata Ronald diduga kuat sengaja tidak dibongkar oleh Febri Adriansyah untuk dijadikan senjata dalam perkara-perkara yang ditanganinya kelak. Maka tak heran dalam kasus-kasus janggal seperti korupsi yang dituduhkan kepada mantan Menteri Perdagangan RI, Thomas Trikasih Lembong, hingga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, hakim memutus bersalah. Padahal jelas bukti yang didapat oleh Jampitsus masih mentah, sehingga seharusnya para pejabat negara itu dibebaskan dari tuduhan korupsi. Diduga dalam hal ini para hakim tersandra oleh Febri Adriansyah yang masih menyimpan sederet bukti korupsi Zarof Likar. Maka Ronald khawatir dalam kasus temuan 74 kg emas kali ini, hakim juga tidak bisa berbuat banyak. Sebab mereka masih tersandra oleh bukti-bukti korupsi yang dipegang oleh Febri Adriansyah saat masih menjabat sebagai Jampitsus. Maka jangan heran, kata Ronald, ketika kasus ini sangat lama naik ke penyidikan hingga polisi harus menyerahkannya ke Kejaksaan Agung RI. Dari hal itu saja, Ronald tidak yakin bahwa kasus korupsi Febri Adriansyah akan benar-benar menyeret mantan Jampitsus itu ke kursi pesakitan hukum di negara ini. Diketahui Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi usai rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat digeledah kepolisian pada Jumat 31 Juli. Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan emas 74 kg hingga berbagai mata uang asing dengan nominal miliaran rupiah. Uang dan emas itu disimpan Febri dalam tembok rahasia yang sudah dirancang sebelumnya. Uang tersebut diduga kuat merupakan kasus tindak pidana pencucian uang alias TPPU selama Febri Adriansyah menjabat sebagai Jampitsus. Namun pihak Febri Adriansyah membantah kepemilikan emas tersebut dan menyebut bahwa rumahnya telah disewa oleh Don Brito. Anehnya dalam sidang pra-peradilan, Febri Adriansyah meminta kejaksaan mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita. Permohonan itu dianggap memperkuat tuduhan kepemilikan uang dan emas yang tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN Febri Adriansyah. Yang ada gitu. Nah, jadi kisah Febri Adriansyah ini kemudian dia merasa tidak aman dan akhirnya merasa kemudian TNI perlu dilibatkan dalam kerja-kerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Makanya baru dari itulah kemudian TNI dilibatkan, Polri dikeluarkan. Karena Febri Adriansyah tidak mungkin menyodorkan dirinya untuk dikawal oleh Polri, yang dia dibidik oleh Polri. Ceritanya. Ya, logikanya begitu ya, Betul, Bang. seperti itu. Bang, tadi disebutkan Abang sudah sentil sedikit bahwa ketika dia memeriksa Jarod Rikaf itu dia melokalisir saja sebagai bukan suap tetapi adalah gratifikasi. Ya. Nah, apakah ada kekhawatiran ini ketika dia sudah pegang kartunya para hakim agung? Kalau dia diadili kan ujung-ujungnya ke Mahkamah Agung juga, Bang. Iya, betul. Ya. Nah, apakah ini juga nanti punya pengaruh ini kepada posisinya Febri ini? Kan dia pegang rahasianya para hakim nih sampai ke Mahkamah Agung. Kan yang Jarod kan tidak hanya ngurus Mahkamah Agung, ngurus yang lain-lain juga kan. Betul. Gimana ini, Bang? Iya. Jadi makanya kami melihat bahwa ini ada kan beberapa kasus kontroversial nih terkait. Kita lihat ya kasusnya Tom Lembong, kemudian Kerry
Kerry Ardianto, ya. Habis itu kemudian juga Nadiem Makarim. Hmm, Ini kan semua dihandle oleh Pitsus nih. betul. Nah, kemudian pada fakta persidangannya ini kan banyak menimbulkan kontroversi. Harusnya mereka dakwaannya bebas nih, dibebaskan. Tapi kemudian kenapa hakim menjatuhkan vonis? Ya kan, Tom Lembong akhirnya dia diberi gerasi oleh presiden, bukan gerasi, apa namanya? Amnesti. Ya kan. Nah, ini kasus-kasus ini kemudian kami lihat bahwa ini ada permainan nih, Sandra menyandra karena Febri memegang kartu truf nih. Nah, kalau ketika kami lihat ke belakang dari kasus Zarov Rikar ini, ternyata kenapa kemudian tidak sampai kepada pasal suap, tapi kemudian pasal gratifikasi. Supaya tidak ngalir lebih jauh gitu ya, Iya, proses penyidikannya ya. Betul. Jadi Hakim Agung ini khususnya Ketua MA ini disandra sampai sekarang untuk kepentingan Febri. Gitu, kepentingan ya Kejaksaan Agung lah, glorifikasi kekuatan mereka lah untuk memenangkan sebuah kasus. Ya, Bang, ini muncul. Jangan lupa subscribe ya.